Bab 688. Celana bermotif bunga. Hong, Peng, Hong Long. Hanya terdengar suara itu di atas luang Chang Yuan. Dan setiap suaranya bagaikan petir. Di depan mata semua orang, Harley Ye dan Zheng Yi sedang bertarung dengan menggunakan ratusan jurus. Tetapi, dapat dilihat bahwa Harley Ye terlihat lebih menyedihkan jika dibandingkan dengan Zheng Yi, karena tidak menunjukkan kemampuan bertarung tertingginya, sehingga dia sudah ditekan oleh Zheng Yi sejak awal. Harry Qin, apakah kemampuanmu hanya sekecil ini saja? Zheng Yi tertawa tak terkendali, dan suaranya terus bergema. Kalahkan aku. Harley Ye tersenyum dingin, bagaikan binatang buas pada zaman primitif. Dan dia menyerang dengan kekuatan supranatural. Terlalu percaya diri. Zheng Yi tersenyum usil, kemudian mengeluarkan sebuah segel dengan satu tangan. Mistik, 9 putaran penyegel langit. Bersamaan dengan suara seruan Zheng Yi, langit ilusi tiba-tiba bergetar. Dan 9 gunung ilusi tiba-tiba muncul, setinggi 8.000 kaki, dan sangat berat. Langit menghancurkan dunia hampa, dan menekannya dengan kekuatan segel. Harley Ye langsung ditekan hingga terhuyung di tempat. Bangun. Sambil mengerang, Harley Ye berdiri tegak, dan kemudian energi darah berwarna emas pun keluar. Hong. Langit ilusi kembali bergetar, dan lautan bintang berwarna emas muncul di bawah kakinya. Lautan bintang itu mempesona. Ada naga yang melayang, Phoenix yang menjerit, macan putih yang mengaum, kura-kura hitam yang berjalan, unicorn yang mengaum, dan banyak penglihatan yang muncul secara bersamaan, hingga membuat dunia hampa mengaum. Hancurkan. Sambil mendengus dingin, Harley Ye menunjuk ke langit. Dan lautan bintang berwarna emas itu berguling ke langit beserta dengan berbagai penglihatan itu. Kemudian menahan 9 gunung besar di bawah langit. Hong. Lautan bintang berwarna emas dan gunung besar. Sehamparan dunia hampa itu pun runtuh. Tetapi Harley Ye masih meremehkan kekuatan metode rahasia Zheng Yi itu. Sekalipun lautan bintang sangat kuat, tetapi dia tetap ditekan hingga sudut mulutnya berdarah. Tampaknya panggung Feng Yun nomor 1 dan nomor 2 cukup berbeda. Ketika melihat Harley Ye ditekan, orang-orang yang sedang menonton di sekelilingnya pun menghela nafas. Darah keturunan tubuh suci zaman purba pun tidak bisa mengalahkan inang dari 90% kecocokan. Jika pertarungan ini dilanjutkan, maka kekalahan Harry Qin hanyalah masalah waktu, kata para kultivator senior sambil mengusap jenggot mereka. Apakah tidak ada lawannya? Kata Nancy Ji yang sedang menyamar sebagai seorang pria. Di tengah kerumunan orang, dia pernah bertarung dengan Zheng Yi secara langsung, dan tahu bahwa Zheng Yi sangat mengerikan. Jika dia tidak bekerja sama dengan Harley Ye pada waktu itu, maka mungkin dia akan menyesal. Karena Zheng Yi benar-benar sangat kuat. Kekuatannya berada di luar dugaannya. Kini, Harley Ye bertarung dengan Zheng Yi sendirian, tanpa bantuannya. Dan menurutnya, perbedaannya sangat kecil. Teman seiman, pewaris dari manakah kamu? Nancy Ji mengernyit, sedangkan Naurasu sedang menatapnya sambil berkedip. Mendengar hal ini, Nancy Ji kembali mengernyit. Ekspresi wajahnya masih tampak dingin. Sejak Naurasu datang, dia belum berhenti berbicara. Oh bukan. Lebih tepatnya adalah dia sangat suka bercerita. Ini bukanlah hal yang terpenting. Dia merasa bahwa tatapan mata Naurasu itu tidak biasa, dan membuatnya merasa tidak nyaman. Tidak berasal dari manapun.
Meskipun begitu, Nancy Ji tetap menjawab dengan santai. Kalau begitu, apakah kamu sudah mempunyai istri? Naura Su kembali mengedipkan matanya ke arah Nancy Ji. Ketika mendengar hal ini, ekspresi wajah Nancy Ji menjadi sedikit aneh. Di sampingnya, Naura Su masih menatap Nancy Ji dengan erat. Sepertinya dia harus mendapatkan jawaban dari pertanyaannya itu. Aku masih ada urusan. Nancy Ji berkata sambil berbalik dan berjalan keluar dari kerumunan. Dia menyadari bahwa ada seseorang di sampingnya yang mempunyai motif yang tidak jelas. Dan dia sudah tidak bisa menonton pertarungan itu dengan tenang. Ketika melihat Nancy Ji pergi, Naura Su pun ikut berbalik dan berjalan keluar dari kerumunan. Dia terus mengikuti Nancy Ji. Cek. Adegan ini membuat Robert Chen, William Wei dan Alvaro Lee merasa terkejut. Aku baru pertama kali bertemu dengan seseorang yang tidak tahu malu. Nanda Ji itu tidaklah baik. Hong. Begitu mereka selesai berbicara, terdengar suara raungan yang mengejutkan dari dalam formasi batasan wilayah. Dan Harley Ye ditampar oleh Zhengli Yi hingga terlempar keluar. Dan ketika Harley Ye melangkah mundur, setiap langkah kakinya dapat meruntuhkan ruang yang sedang dipijaknya. Melihat hal ini, Zhengli Yi melangkah maju. Sosok tubuhnya yang bagaikan hantu itu bergerak dengan sangat cepat dan tiba di hadapan Harley Ye. Kemudian mengarahkan jarinya. Di sini, Harley Ye langsung berhenti dan segera menghindari serangannya. Puff! Ketika menyemburkan darah, bahunya pun ditusuk hingga berlubang dan berdarah dalam sekejap. Dan tepat pada saat ini, Harley Ye melangkah maju dengan membawa sebuah tas penyimpanan. Lebih tepatnya, barang itu adalah tas penyimpanan milik Zhengli Yi. Ketika menyadari bahwa tas penyimpanan miliknya sudah dicuri, ekspresi wajah Zhengli Yi pun seketika menjadi muram. Kamu cari mati. Zhengli Yi mendengus dingin dan maju satu langkah. Kemudian pergi menyerang Harley Ye bagaikan seberkas cahaya ilahi. Lihatlah tuan muda besar Ye ini. Ketika Zhengli Yi hendak menyerangnya, dia langsung berbalik dan melarikan diri dengan kecepatan yang luar biasa tinggi. Kemudian dia melompat-lompat di dalam formasi batasan wilayah itu. Wow, banyak sekali harta karunnya. Sambil berlari, dia tak lupa untuk merobek tas penyimpanan milik Zhengli Yi. Kali ini dia tidak berlebihan, karena di dalam tas penyimpanan milik Zhengli Yi itu memang ada banyak harta karun. Seperti pedang spiritual, pil spiritual, gulungan rahasia, dan batu spiritual. Jumlahnya pun luar biasa banyak. Ketika melihat Harley Ye sedang melihat ke dalam tas penyimpanan itu sambil melompat-lompat untuk melarikan diri tak terkendali, para penonton pun mengerutkan bibir. Dan seketika itu, mereka tampak terkejut. Kakak pertama, bagaimana dengan pertarungannya? Kamu masih mempunyai waktu untuk mencuri barang orang lain. Tidak tahu malu. Berjaya. Pada saat semua orang mengerutkan bibir, suara teriakan Harley Ye memenuhi formasi batasan wilayah itu. Selain itu, adegan berikutnya benar-benar menunjukkan betapa tidak bermoralnya bajingan ini. Dia tidak hanya melarikan diri, tetapi juga membuang beberapa barang di dalam tas penyimpanan itu. Lihatlah barang-barang itu. Cek. Celana bermotif bunga, celana bermotif bunga, celana bermotif bunga, dan celana bermotif bunga. Hanya dalam 3 detik, formasi batasan wilayah dipenuhi dengan celana bermotif bunga. Berserakan di mana-mana, berwarna-warni, dan menyilaukan mata. Mereka yang melihat akan tahu bahwa semua itu dilempar oleh Harley Ye.
Tetapi mereka yang tidak melihat akan mengira bahwa itu adalah celana bermotif bunga yang turun dari langit. Adegan semacam itu hampir membuat sebagian besar orang yang menyaksikan pertarungan itu terheran-heran. Apakah harus begitu menyebalkan? Celana apa yang kamu pakai? Di tengah kerumunan, Master Tai dan Stanley Wu mengamati Si Den Yu. Kemudian mata mereka tertuju ke bagian bawah tubuh Si Den Yu. Pergi. Di sini. Suara poni itu hampir membuat Tuan Suge terjatuh karena terkejut. Alasannya karena si bajingan tua yang bernama Yuda Suge ini melirik bagian bawah tubuhnya. Pergi. Banyak orang yang berseru demikian di tempat itu. Karena orang-orang yang tidak tahu malu itu tidak hanya melirik pria, tetapi juga melirik wanita. Sehingga terjadilah keributan semacam ini. Mari, mari, mari. Satu orang bisa mendapatkan satu helai celananya. Jangan sungkan. Harley menyapu semua celana bermotif bunga itu keluar dari formasi batasan wilayah. Kamu. Apakah kamu menyukai barang semacam ini? Di tengah kerumunan, Yona Sangguan mendongak dan memandang celana bermotif bunga yang sedang melayang itu. Ekspresi wajahnya menjadi sangat aneh. Melanie Sangguan tidak berbicara, dan hanya menatap kukunya secara tidak sadar. Pipinya pun samar-samar terlihat sedikit merah. Karena dia benar-benar sudah tidak sanggup melihat pemandangan ini. Azula, bagaimana kalau kita menggantinya? Di sini. Sali Hua berdeham sejenak sambil menatap Azula Haotian yang berada di sampingnya. Tetapi Azula Haotian sedang menunduk sambil menyeka manik-manik spiritual. Dan sepertinya tidak mendengar perkataan Sali Hua. Hal yang bisa dipastikan adalah pipinya juga sedikit merah. Jika dibandingkan dengan dirinya dan Melanie Sangguan, Desi yang berada di sini langsung menutupi pipinya yang memerah. Pemandangan macam apa ini? Mereka datang untuk melihat pertarungan. Tetapi sekarang celana bermotif bunga yang melayang itu yang menjadi pusat perhatian. Dan setiap mata tertuju pada dunia hampa. Selain itu, ada beberapa dewa yang mulai mengumpulkan celana bermotif bunga itu. Karena semuanya belum pernah dipakai. Jadi jangan disia-siakan. Mari, mari, mari. Satu orang bisa mendapatkan satu helai celana. William Wei yang berada di depannya sudah mengambil beberapa helai. Ini terbuat dari bahan tencel dan sangat bernilai. Menonton pun ada manfaatnya. Hehehe. Kalian bertiga, berdirilah di sana. Hano dan langsung menunjuk ke sebuah arah. Ekspresi wajahnya sudah berubah. Kakak seperguruan, ini seorang leluhur dari sekte Hang Yue di dunia hampa, sedang memandang ke arah Master Tongsuan. Dia tidak akan bisa melarikan diri. Master Tongsuan menarik nafas dalam-dalam. Wajahnya tampak berapi-api. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Harley Ye akan menggunakan cara ini. Jadi sekalipun menang, Zendi Yi tetap akan merasa malu. Dia adalah instruktur dari sekte Hang Yue. Jika dia dipermalukan, maka sekte Hang Yue pun akan dipermalukan. Dan bahkan akan dipermalukan dari Nanchu sampai ke Beichu. Zendi Yi yang sedang berada di dalam formasi batasan wilayah itu sudah murka. Dan satu persatu kekuatan supranatural pun ditujukan ke arah Harley Ye. Tetapi Harley Ye melarikan diri dengan sangat cepat. Sambil berlari, dia menebarkan beberapa barang yang aneh dari dalam tas penyimpanan milik Zendi Yi. Dan semua orang yang melihatnya pun tercengang. Herikin, aku akan membuatmu menderita. Zendi Yi sudah murka. Benar-benar murka. Hanya karena satu kelalaiannya.
telah membuatnya mendapatkan kejutan sebesar ini. Wajahnya pun berapi-api. Bermainlah denganku, maka kamu akan mati. Di depannya, Harley tersenyum dingin, dan tidak menebarkan barang lagi. Dia langsung memeluk tas penyimpanan itu. Meskipun terlihat seperti sedang memeluk tas penyimpanan itu, tetapi sebenarnya dia telah mengirim tas penyimpanan itu secara diam-diam melalui koneksi antara tubuh bayangan dan tubuhnya sendiri. Menurut pandangan orang lain, dia seperti sedang melakukan hal yang aneh. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Dia tidak peduli tentang celana apa yang dipakai oleh Zhen Yi. Hal yang penting baginya adalah token di dalam tas penyimpanan itu. Sekarang, dia sudah berhasil menyelesaikan misinya dengan cara melakukan tindakan yang aneh ini, dan bahkan telah menjadi terkenal. Bersambung. Bab 689. Tidak ada Peng. Ketika langit dipenuhi dengan celana bermotif bunga, Harley ditampar oleh Zhen Yi hingga terlempar keluar, dan tubuhnya pun jungkir balik di tengah dunia hampa. Herikin, serahkan nyawamu. Zhen Yi maju satu langkah dan hendak membunuhnya. Dia mengeluarkan pedang naga mistiknya. Kemudian langit mengeluarkan cahaya pedang, dan dunia hampa pun terbuka dengan kecepatan yang terlihat dengan jelas. Apakah kamu bisa mengalahkanku? Harley menghentikan tubuhnya, kemudian membalikkan tangannya dan mengeluarkan pisau naga tiran. Kedua tangannya memegang pisau, dan terangkat di atas kepalanya untuk menghalanginya. Bang! Tiba-tiba terdengar suara benturan logam, dan pedang langit milik Zhen Yi mengenai pisau naga tiran. Harley pun terhuyung beberapa saat. Kemudian dia menyemburkan darah. Kenapa pedang ini bisa menjadi begitu kuat? Harley mengutuk dalam hati. Dia sudah pernah melihat kekuatan pedang naga mistik milik Zhen Yi itu, tetapi dia masih bisa menahannya pada waktu itu. Tetapi kini, kekuatan pedang naga mistik di tangan Zhen Yi ini sudah jauh di luar dugaannya, dan sangat berbahaya. Zeng! Suara dentang pedang kembali terdengar. Zhen Yi kembali mengayunkan pedang naga mistik, dan pedang itu kembali menebas dunia hampa. Kekuatannya sangat dominan. Harley bahkan tidak berani mengguncangnya dengan sembarangan. Ini tidak benar. Harley yang terus menghindar itu sedikit menyipitkan matanya sambil mengamati pedang naga mistik di tangan Zhen Yi. Ini bukanlah pedang naga mistik yang dulu. Ini hanyalah sebuah barang yang berbentuk seperti pedang naga mistik. Harley langsung mendapatkan petunjuknya seketika. Sambil berbicara, dia maju satu langkah untuk menghindari pedang Zhen Yi. Tetapi matanya masih tertuju pada pedang di tangan Zhen Yi itu. Dari kejauhan, dia sepertinya bisa mendengar suara dentingan pedang naga mistik yang berupa suara auman naga. Dan jika didengar dengan saksama, juga terdengar suara surgawi yang cukup menarik. Dari manakah dia menemukan besi pedang yang hebat seperti ini? Harley menyipitkan matanya sedikit dan mengungkapkan lebih banyak rahasia. Pedang naga mistik ini bisa begitu kuat dikarenakan bahan pembuatan segelnya yang menghadap ke langit. Pedang itu sangat hebat. Tidak hanya Harley, tetapi ada banyak penonton dari segala penjuru yang sedang mengamati pedang naga mistik di tangan Zhen Yi itu. Kekuatannya sangat besar. Orang biasa benar-benar tidak bisa menghentikannya. Ini bukanlah pedang naga mistik yang dulu. Di tengah kerumunan, Nancy Ji menyipitkan matanya. Sama seperti Harley, dia pernah bertarung dengan Zhen Yi.
dan dapat membedakan pedang naga mistik yang dulu dan sekarang. Ini bukanlah pedang naga mistik yang sama. Kakak seperguruan, pedang Zendi Yi itu. Beberapa leluhur dari sekte Zeng Yang pun menatap leluhur Zeng Yang. Seperti yang kalian duga, kata leluhur Zeng Yang dengan santai. Anak muda yang baik, aku hampir tidak bisa menilainya. Di sisi lain, leluhur dari sekte King Yun mencibir. Dan matanya juga tertuju pada pedang di tangan Zendi Yi itu. Kakak seperguruan, apakah pedang itu begitu hebat? Di sampingnya, beberapa leluhur besar dari sekte King Yun menatap leluhur dari sekte King Yun itu. Tidak begitu hebat, kata leluhur dari sekte King Yun itu dengan lembut. Tetapi makna dari perkataannya itu sangat dalam. Itu bukan hanya sebuah pedang, tetapi juga adalah sebuah token yang mungkin bisa memerintah seluruh tentara di sekte Han Yue. Kakak seperguruan, hal yang dilakukan oleh Zendi Yi ini terlalu. Di sisi ini, beberapa leluhur dari sekte Han Yue menatap Master Tong Xuan. Jika bisa membunuh Harry Qin, maka hal itu tidak akan menjadi masalah. Master Tong Xuan mengusap jenggotnya dengan pelan. Kemudian berbisik kepada para leluhur besar lainnya. Berhati-hatilah terhadap orang-orang dari dua sekte lainnya. Dan jangan biarkan mereka mengambil keuntungan dari hal itu. Puff, puff, puff. Di tengah diskusi dari berbagai arah ini, Harley Ye terus merasa tertekan. Pedang di tangan Zendi Yi itu begitu dominan. Bahkan tubuh suci pada zaman purba yang kuat pun tidak bisa menahannya. Dengan darah yang menodai tubuhnya. Selain itu, ada kekuatan aneh yang berada di area lukanya, yang berbentuk seperti cahaya redup, dan menghancurkan rohnya. Kemudian membuat penyembuhan lukanya berlangsung dengan sangat lambat. Apakah sekte Han Yue masih belum dikalahkan? Mulut Harley Ye berdarah. Dia masih belum menggunakan kekuatan bertarung tertingginya. Karena dia sedang menunggu Andreas Yang dan yang lainnya mengalahkan sekte Han Yue. Sehingga dia bisa melepas topeng hantu itu dengan mudah. Kemudian mengerahkan kekuatan bertarung tertingginya. Harry Qin, kamu telah mengecewakanku. Suara tawa Zendi Yi bergema di tempat ini. Dia menatap Harley Ye dengan ekspresi wajah yang usil. Jika terlalu berlagak hebat, maka berhati-hatilah agar tidak disambar petir. Cibir Harley Ye. Setelah aku menghancurkanmu, apakah mulutmu itu masih akan begitu tajam? Zendi Yi melebarkan matanya dan kembali mengayunkan pedang naga mistik. Kemudian tiga bayangan naga yang sangat besar pun muncul. Harley Ye mencibir, kemudian mengayunkan pisaunya. Dan bayangan naga raksasa itu pun dihancurkan satu persatu. Bayangan yang kedua dihancurkan dengan membalikkan tangannya dalam satu putaran. Dan tombak perang Raja Penyihir yang ada di tangannya itu digunakan sebagai tongkat untuk menghancurkan bayangan naga ketiga. Tebasan Dewa Mistik. Zendi Yi bergerak dengan sangat cepat dan menebas tiga pedang secara beruntun. Setiap tebasannya tak tertandingi, dan kekuatannya itu bisa menghancurkan. Ketika melihat hal ini, Harley Ye menebas satu persatu cahaya pedang itu dengan pisau naga tiran di tangan kirinya. Dan tombak perang Raja Penyihir di tangan kanannya tiba-tiba diayunkan dan menghancurkan cahaya pedang lainnya. Tetapi dia ditebas hingga terlempar keluar oleh cahaya pedang ketiga. Jika bukan karena tubuh suci pada zaman purba yang dominan itu, maka dia kemungkinan akan hancur di tempat. Laut Naga Mistik. Zendi Yi tampaknya tidak ingin memberi Harley Ye waktu sedikit pun untuk membalas serangannya. Bersamaan dengan seruan kecilnya, darah pun keluar dan membentuk sebuah lautan.
Ini adalah teknik rahasia yang mengejutkan dari kelompok naga kuno mistik, yang menggunakan jiwa naga kuno mistik sebagai dasarnya, serta cahaya ilahi yang memancar kemana-mana, dan juga energi naga yang hebat. Setiap tekanannya begitu kokoh bagaikan gunung, hingga membuat dunia hampa bergemuruh. Ketika melihat hal ini, Harley tidak mundur, dan malah melangkah maju. Kemudian lautan bintang berwarna emas pun muncul di bawah kakinya. Cahaya keemasan itu menyilaukan, dan ada berbagai penglihatan yang terjalin di dalamnya. Suara surgawi pun bergema, sangat megah dan kuat, dan juga menghancurkan dunia hampa di sepanjang jalan. Ketika melihat kedua orang ini menggunakan cara yang begitu kuat, ekspresi wajah para penonton dari segala penjuru pun berubah. Terutama para kultivator senior, matanya menjadi sangat ganas. Mereka bisa melihat kekuatan laut naga mistik dan lautan bintang berwarna emas itu. Jika mereka adalah kultivator dari alam Kongming, maka mereka akan dihancurkan di tempat. Dan bahkan kultivator biasa dari alam langit semu pun akan ditelan, atau akan diserang secara habis-habisan. Hong, di bawah perhatian semua orang, laut naga mistik dan lautan bintang berwarna emas itu bertabrakan, dan menimbulkan suara yang mengejutkan dunia. Suara auman, samar-samar. Para penonton dari seluruh penjuru dunia bisa mendengar suara naga. Laut naga mistik dan lautan bintang berwarna emas itu sedang bertarung. Mereka tidak ingin mengalah, terus menyerang dan ingin menelan satu sama lain. Membunuh. Zendiyi meraung dengan keras, menginjak laut naga mistik, membawa aliran energi darah, dan langsung pergi ke arah Harley untuk membunuhnya. Harley mendengus dingin. Energi darah berwarna emas masih mengalir, tetapi dia tidak mundur dan melangkah maju, menginjak lautan bintang berwarna emas dan hendak pergi untuk membunuhnya. Dengan kekuatan supranatural yang tak tertandingi, Hong, Peng, Hong Long Long. Tidak lama kemudian, terdengar suara gemuruh yang mengejutkan dunia. Keduanya sedang bertarung habis-habisan di lautan bintang berwarna emas dan laut naga mistik, dengan menggunakan teknik rahasia, dan membuat para penonton tidak bisa mengalihkan pandangannya. Pada saat yang sama, Andreas yang berada di sebuah loteng kecil di gerbang luar sekte Han Yue, telah menerima tas penyimpanan yang dikirimkan oleh Harley. Setelah menunggu selama 3 hingga 5 hari, akhirnya sudah bisa mulai bekerja. Di sampingnya, Samuel Gu dan yang lainnya meregangkan tubuh mereka, dan bersiap-siap untuk bergerak. Tetapi setelah cukup lama, Andreas yang masih tidak berbicara, dan ekspresi wajahnya pun tampak sedikit buruk. Tidak ada. Kemudian, Andreas yang baru menggelengkan kepalanya dengan pelan. Tidak ada. Samuel Gu dan yang lainnya pun mengernyit. Kemudian mengambil tas penyimpanan itu, dan mengeluarkan belasan token. Ada begitu banyak token, tetapi tidak ada token milik instruktur sekte Han Yue. Tidak ada. Andreas yang berkata dengan sangat yakin. Aku pernah menjadi instruktur sekte Han Yue, jadi aku tidak akan salah mengenalinya. Bersambung. Bab 690. 9 besi gaib. Tidak ada. Perkataan Andreas yang ini membuat semua orang mengernyit. Apakah tokennya tidak ada pada Zendiyi? Token itu pasti ada padanya. Andreas yang berkata dengan yakin. Token itu sangat penting, dan tidak mungkin dipalsukan oleh orang kedua. Ketika sudah berjarak 10 kaki dari instruktur, maka token itu akan mengeluarkan perintah larangan.
Dan hal ini juga merupakan cara untuk mencegah tindakan pencurian token. Itu berarti bahwa hal ini sulit untuk ditangani, kata Jalvin Zong dengan suara yang dalam. Apa kesulitannya? Jika memang tidak ada cara lain, maka langsung dilakukan saja. Samuel Gu dan Master Wuya, dua master yang takut dunia menjadi kacau itu, mulai berbicara. Sebaiknya jangan bertarung secara langsung. Kecuali itu adalah pilihan terakhir. Leluhur Sekte Langit berkata sambil merenung. Ini adalah markas utama Sekte Heng Yue. Dan para kultivator Sekte Heng Yue ditempatkan di markas utama tentara Sekte Heng Yue. Di antaranya ada master yang tak terhitung jumlahnya. Sedangkan kita ini, bahkan jika ditambah 20 alam langit semu pun masih belum cukup. Itu benar, Andreas yang menyela. Strategi kita memang berbahaya. Jadi jangan sampai terjadi kesalahan sedikit pun. Setelah direncanakan sekian lama, kita harus bertarung secara maksimal. Karena cukup mudah untuk mengendalikan petinggi Sekte Heng Yue. Tetapi sulit untuk menjamin bahwa tentara markas utama Sekte Heng Yue tidak akan terganggu. Dan jika petinggi Sekte Heng Yue berjuang secara maksimal, maka itu akan menjadi di luar kendali kita dalam seketika. Seperti yang dikatakan Harley Ye, bahwa jika bertarung secara langsung, maka perubahan apapun dapat terjadi, dan keuntungan kita pun akan lenyap. Jadi, kita membutuhkan tentara dari Sekte Yan Huang untuk membantu kita dalam bertarung, kata leluhur Sekte Langit dengan serius. Hubungilah tubuh aslimu, dan aku yang akan memberitahunya. Andreas yang buru-buru menatap 3 tubuh bayangan Harley Ye yang berada di tengah-tengah mereka. Baik, 3 tubuh bayangan Harley Ye itu duduk bersila di lantai, dan menghubungi Harley Ye melalui metode rahasia. Peng, Hong, Hong Long. Ketika beberapa orang itu sedang berbicara, pertarungan yang besar masih berlanjut di dalam formasi batasan wilayah Luang Wuchang Yuan. Ketika melihat langit ilusi dari kejauhan, bunga ilahi mengaburkan langit, dan satu persatu ruang pun retak. Tetapi sesaat berikutnya langsung diratakan oleh mereka berdua. Setelah bertarung hingga pada saat ini, keadaan Harley Ye sudah sangat tragis. 9 jalan mistik, diikuti dengan seruan ringan dari Zhen Yi. Dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan 9 cahaya ilahi dengan pedangnya. Dan 9 cahaya ilahi ini sangat aneh. Karena 9 cahaya ilahi ini bergabung menjadi satu pada saat dilayangkan. Ini adalah cahaya ilahi 9 warna, yang membawa kekuatan menusuk yang menghancurkan. Melihat hal ini, Harley Ye segera menuangkan kekuatan ke dalam tombak perang Raja Penyihir. Kemudian menggunakan banyak metode rahasia sekaligus. Hanya dalam sekejap, tombak itu pun menembus dunia hampa, dan langsung mengarah ke cahaya ilahi 9 warna yang sedang berdatangan. Dan pada saat ini, cahaya ilahi 9 warna yang bergabung menjadi satu itu kembali dibagi menjadi 9 cahaya, dan bahkan bergerak melewati tombak perang Raja Penyihir. Siap, Harley Ye mengutuk dalam hati. Dia buru-buru menghindar dan mundur. Tetapi terlambat. Puff, puff, puff. Bersamaan dengan semburan darah, tubuh suci zaman purba Harley Ye yang kuat pun tidak dapat menahan cahaya ilahi itu. Dan darahnya pun keluar dari 9 lubang di tubuhnya. Segel naga mistik, Zhen Yi menyerang dengan cepat. Maju 1 langkah, kemudian mendorong dengan salah satu telapak tangannya, dan membuat Harley Ye yang masih terhuyung itu terlempar keluar. Adegan ini membuat para penonton yang menyaksikan pertarungan itu merasa tak berdaya.
Tampaknya Harry Quinn terlalu percaya diri. Banyak orang yang mengusap jenggot mereka dengan ringan. Dia memang terlalu percaya diri. Karena ingin membunuh Zheng Yi dan mendapat peringkat teratas di panggung Feng Yun. Tetapi perbedaan di antara mereka berdua luar biasa besar. Jika pertarungannya diteruskan seperti ini, maka tidak membutuhkan waktu yang lama baginya untuk ditebas ke langit oleh Zheng Yi. Di sini, Yona Sangguan mengernyit sambil menatap Melanie Sangguan yang sedang berada di sampingnya. Aku tidak menyangka bahwa Inang 90% itu begitu kuat. Melanie Sangguan tampak serius. Dan ada kekhawatiran di mata indahnya itu. Kamu tetap bertarung secara langsung meskipun tahu bahwa dia bukanlah lawanmu. Apakah peringkat teratas di panggung Feng Yun itu begitu penting bagimu? Di tengah kerumunan, Nancy Ji yang sedang menyamar sebagai pria itu sudah mengernyit sebanyak beberapa kali. Atau kamu mempunyai motif yang tersembunyi? Apa yang terjadi dengan anak ini? Jika dia tidak mengerahkan kekuatan bertarung tertingginya, maka dia akan mati dengan sangat mengenaskan. Di sini, Tuan Suge pun sudah tidak bisa duduk diam. Jika pihak ketiga muncul untuk membunuhnya, aku masih bisa menghalanginya. Tetapi jika dia terbunuh di dalam formasi batasan wilayah, maka aku sudah tidak bisa membantunya. Di tengah kerumunan, Siden Miu menatap Master Tai sambil mengangkat bahu. Jangan khawatir, pasti ada bagianmu, kata Master Tai dengan santai sambil menggigit daging ekor ayam. Meskipun dia tidak tahu kenapa Harley Ye menyembunyikan kekuatannya, tetapi dia masih sangat yakin terhadap kemampuan bertarung Harley Ye. Jangan sampai kamu mundur pada saat itu. Dan jangan lupa bahwa kamu bermarga Niu. Di sampingnya, Stanley Wu juga sedang menggigit ceker ayam tanpa malu-malu. Sama seperti Master Tai, dia pun sangat yakin terhadap kemampuan bertarung Harley Ye. Kenapa kalian berdua bisa begitu yakin? Siden Niu menatap dua orang di sampingnya itu sambil mendengus. Mati pun tidak masalah. Di sisi lain, Zheng Yang dan Sekte Qing Yun hanya menyeringai. Lagi pula kedua belah pihak yang sedang bertarung itu bukan berasal dari keluarga mereka. Jadi mereka tidak merasa tertekan sama sekali. Patricia benar-benar tidak mengecewakanku. Ketika melihat Master Tong Xuan, dia sedang mengusap jenggotnya dengan santai. Tetapi dia menatap Harley Ye yang terlihat menyedihkan itu dengan tatapan mata menghina. Kemampuan bertarungnya sangat kuat. Di sampingnya, beberapa leluhur sekte Hang Yue lainnya pun berkomentar. Setelah melakukan begitu banyak dosa, jika dia bukan merupakan inang dari sekte Hang Yue, maka aku sudah membunuhnya sejak awal. Tentu saja, perkataan ini hanya bisa diucapkan dalam hati. Meskipun mereka tidak terlalu menyukai Zheng Yi, tetapi mereka masih membutuhkan kekuatan bertarung Zheng Yi. Peng. Ketika mereka sedang berdiskusi, terdengar suara gemuruh yang mengejutkan dari dalam formasi batasan wilayah. Zheng Yi menebas Harley Ye dengan pedangnya hingga terlempar keluar. Kemudian menekan segel naga mistik dan menikam Harley Ye yang baru saja bangkit hingga hampir berlutut di tanah. Buka! Harley Ye meraung sambil menyeimbangkan tubuhnya, dan darah dari tubuh suci zaman purba pun mengalir. Kemudian dia memukul ke arah atas dan langsung menghancurkan segel naga mistik di tempat. Jari mistik. Seketika, Zheng Yi ingin membunuhnya dengan mengarahkan cahaya ilahi, kemudian menusuk tubuh Harley Ye hingga berdarah. Pergi! Harley Ye pun marah dan berteriak. Setelah menggabungkan tinju Bahuang dengan Mighty Dragon,
Dia pun melemparkan pukulan. Ketika melihat hal ini, Zendi Yi langsung mengangkat tangannya dan menepuk kedua telapak tangannya. Kemudian terdengar suara raungan, dan keduanya pun terguncang hingga mundur. Puff! Harley Ye kembali menyemburkan darah, terhuyung dan hampir jatuh ke dalam dunia hampa. Dia masih menunggu petunjuk dari Andreas Yang dan yang lainnya, karena dia baru bisa mengerahkan kekuatan bertarung tertingginya. Setelah Sekte Heng Yue dikalahkan, tidak akan terjadi perubahan apapun. Harley Ye menyeka darah di sudut mulutnya, dengan sedikit kekhawatiran di hatinya. Tidak mungkin. Harley Ye berpikir dengan cepat. Master yang berada di Sekte Heng Yue seharusnya dapat mengendalikan petinggi Sekte Heng Yue dengan mudah. Apalagi dengan adanya tentara dari Sekte Yan Huang. Tidak mungkin masih belum diselesaikan hingga saat ini. Tubuh asli. Tidak ada token di dalam tas penyimpanan. Ketika Harley Ye terjatuh, dia mendengar perkataan dari tubuh bayangannya. Tidak ada. Harley Ye sedikit mengernyit. Ada begitu banyak token di dalamnya. Bagaimana mungkin tidak ada? Memang tidak ada. Perkataan ini diucapkan oleh Andreas Yang. Apakah tidak ada pada Zendi Yi? Pasti ada padanya. Andreas yang berkata dengan yakin. Selain itu, token milik instruktur Sekte Heng Yue itu bukan hanya sebuah token, tetapi juga merupakan sebuah senjata spiritual, dan tidak mempunyai bentuk yang tetap. Guru, jelaskan padaku secara rinci, agar aku juga bisa mempunyai sebuah target. Kata Harley Ye. Token instruktur terbuat dari besi gaib khusus. Andreas yang tidak berbasa-basi dan langsung menyebutkan intinya. Itu didapatkan oleh leluhur tua dari Sekte Heng Yue yang bernama Yun Qiu. Menurut legenda, barang ini berasal dari luar angkasa dan disebut sebagai 9 besi gaib. 9 besi gaib. Harley Ye sedikit mengernyit. Dia memang belum pernah mendengar tentang materi ilahi semacam ini, apalagi melihatnya. Anakku, kamu seharusnya pernah melihat pedang besiku. Samuel Gu mulai berbicara, seolah-olah bisa melihat kebingungan Harley Ye. Barang itu terbuat dari 9 besi gaib. Kalau begitu, aku sudah mengerti. Mata Harley Ye tiba-tiba memancarkan cahaya ilahi. Tanpa sadar, dia mengangkat matanya secara perlahan dan menatap Zendi Yi yang sedang berjalan mendekat dari kejauhan. Kemudian matanya tertuju pada pedang naga mistik di tangan Zendi Yi. Karena pedang itu terbuat dari bahan yang sama dengan pedang besi milik Samuel Gu. Dengan kata lain, pedang naga mistik di tangan Zendi Yi itu adalah transformasi dari token milik instruktur Sekte Heng Yue. Sudah kuduga. Harley Ye mencibir. Tidak heran jika kekuatan pedang naga mistik ini jauh lebih kuat daripada pedang naga mistik yang dulu. Ternyata itu adalah transformasi dari token milik instruktur Sekte Heng Yue. Zendi Yi, pengetahuanmu cukup banyak. Carilah jika bisa, dan jangan dipaksakan jika tidak bisa menemukannya. Perkataan Andreas yang kembali terdengar. Tidak, aku sudah menemukannya. Harley Ye menyeringai. Bersambung. Bab 691. Metode pertarungan seperti ini. Bang. Ketika Harley Ye mengatakan hal yang sebenarnya, Zendi Yi sudah menghancurkan ruang kehampaan, tetapi dia tidak melakukan penyerangan. Dia justru berdiri di sana, menatap Harley Ye yang tampak compang camping ini dengan ekspresi usil. Krek, krek, krek. Samar-samar bisa terdengar suara pedang naga mistik di tangannya yang tidak pernah berhenti berbunyi. Harry Qin, apakah kamu sudah mengerti?
Suara Zenyi bergema di langit dan bumi, bahkan di siang hari dua deretan gigi yang putih itu juga terlihat suram. Suara berbisik. Harley langsung mengabaikan pria ini, matanya terus menatap pedang naga mistik yang berada di tangan Zenyi. Sekarang dia mengetahui bahwa pedang naga mistik adalah tanda instruktur sekte Heng Yue. Tentu saja dia ingin menggunakan segala cara untuk mendapatkannya, dan cara yang dia pikirkan adalah cara yang paling mudah, yaitu pertarungan jarak dekat. Dia hanya bisa memenangkan pedang naga mistik Zenyi dengan pertarungan jarak dekat. Dalam pertarungan jarak dekat, kekuatan pedang naga mistik akan sulit menyebar. Hal yang paling penting adalah ini merupakan keunggulan Harley. Dia memiliki tubuh suci yang mendominasi. Jika tertipu olehnya, maka hal itu pasti akan menjadi mimpi buruk bagi lawan. Setelah strategi perang telah ditentukan, Harley memutar tangannya untuk menyimpan pisau naga tiran dan tombak perang Raja Penyihir, lalu memutar lehernya dengan kuat. Aura yang tersisa di tubuhnya terhapus olehnya, energi dan darah yang mengerikan mengalir keluar. Memainkan trik untuk membingungkan orang lain. Zenyi mendengus dingin dan maju satu langkah dengan bayangan tubuh seperti hantu, hampir tidak terlihat bayangannya. Dia muncul 10 meter dari Harley. Satu serangannya tetap luar biasa, ingin membunuh Harley hingga tewas di tempat. Harley tiba-tiba melangkah, menghindari pedang yang menghancurkan itu, kemudian menghancurkan sebidang ruang hampa dengan satu langkah dan langsung menyerang Zenyi. Mati. Zenyi mendengus pelan, tiba-tiba menunjuk, cahaya ilahi yang tidak ada bandingannya menekan ruang kehampaan hingga berputar. Namun, hal yang mengejutkan semua orang adalah Harley ini tidak menghindar dan tidak melakukan pencegahan, sehingga langsung mengenai serangan dari Zenyi. Dada yang baru saja sembuh ini diserang lagi hingga berdarah lagi. Dia membayar dengan pengorbanan seperti itu, di bawah tekanan yang kuat. Seketika mendekati Zenyi, mengangkat tinju emasnya dan menghantam kemari. Ekspresi Zenyi seketika menjadi murung. Dia tidak menyangka bahwa Harley akan berjuang untuk mendekatinya dengan pengorbanan yang besar. Sekarang, Harley meninju dengan kuat dengan jarak yang begitu dekat dan serangan yang begitu cepat. Dia tidak mempunyai waktu yang banyak untuk bereaksi. Dalam waktu secepat kilat, dia buru-buru mengangkat tangannya dan mendorongnya keluar dengan satu telapak tangan. Namun, tinju Harley yang terangkat itu langsung ditarik. Dengan jurusan seperti itu, dia tiba-tiba berbalik ke samping, menghindari telapak tangan Zenyi, kemudian meninju ke dada Zenyi dengan kuat. Dengan pukulan kuat dari tubuh suci zaman purba, Zenyi tidak bisa menahan erangan, dan beberapa tulang dada patah. Mampus kamu! Zenyi tiba-tiba terungkap dan menebas dengan pedang. Namun, meskipun kekuatan pedang naga mistiknya luar biasa, tetapi dia bertarung dengan jarak sedemikian rupa sehingga sebelum pedangnya jatuh, dia ditendang oleh Harley. Dia melangkah mundur, setiap kali dia mundur selangkah, ruang di bawah kakinya akan retak. Suara mendesing. Harley seperti dewa angin, bayangan tubuhnya seperti hantu. Zenyi menstabilkan tubuhnya. Dia sudah membantai, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, teknik kemarahan naga dengan gagah menyapanya. Zenyi kembali mendengus. Sebelum sempat bereaksi, dia terperanjat oleh raungan lautan kesadaran yang sedikit digaungkan teknik kemarahan naga. Namun, dia memiliki tubuh pelindung jiwa naga kuno mistik. Meskipun teknik kemarahan naga Harley sangat kuat, tetapi itu hanya membuatnya tercengang sesaat saja. Tentu saja, dalam keadaan sesaat, Harley tidak menganggur sama sekali. Mengaum. Seiring dengan suara raungan naga yang kuat, metode pertarungan Harley menjadi aneh. Seluruh orang melompat ke atas, jurusan yang keluar bahkan semakin aneh dan melanggar aturan. Terkadang seperti naga,
terkadang seperti harimau garang, terkadang seperti kera yang ganas, terkadang seperti singa, menggenggam, menepuk, mencabik-cabik, menggunakan tangan, kaki, lutut, bahu, dan bahkan setiap sendi bagian tubuh telah menjadi senjata yang ganas. Mengaum, mengaum, mengaum. Setiap kali dia menyerang, terdengar raungan binatang. Selama periode itu terdapat banyak hal yang terjalin, seolah-olah itu bukan manusia, tapi binatang buas. Bom, ledakan. Raungan terus berlanjut. Zhenyi dikejutkan oleh serangan pertarungan jarak dekat Harley Ye yang aneh. Meskipun dia kuat dalam pertempuran, tapi hal yang jelas adalah pertarungan jarak dekatnya tampak lemah. Apalagi orang yang mendekatinya bukanlah seorang kultivator biasa, melainkan tubuh suci zaman purba yang tak terkalahkan. Metode pertempuran ini, Zhenyi yang terus-menerus dipaksa untuk mundur ini tiba-tiba merasakan perasaan yang tidak biasa. Sebelumnya, dia bukanlah inang sekte Heng Yue, melainkan hanya murid pertama gerbang luar aula kedisiplinan sekte Heng Yue. Pada saat pertandingan murid luar, dia pernah dipukuli dengan metode pertarungan sedemikian rupa sehingga dia tidak dapat menyerang balik. Murid yang mengalahkannya bernama Harley Ye. Adegan hari ini sangat mirip dengan adegan itu. Pada masa lalu, dia tidak berdaya untuk menangkis. Pada hari ini bertemu metode pertarungan seperti ini, dia masih tidak berdaya untuk menangkis. Berani menghindari lagi. Harley Ye menunjukkan 2 baris gigi seputih salju. Setelah menangkap momen waktu ini, serangannya semakin ganas. Tinju emasnya tidak ada bandingannya, tinjunya penuh dengan kekuatan. Ah! Zhenyi meraung dan terus mundur, tetapi dia mundur 1 langkah dan belum berdiri stabil. Harley Ye menyerang kemari lagi. Setiap kali mencoba melakukan teknik rahasia, tetapi selalu terganggu dan mendapatkan serangan balik yang mengerikan. Puh, puh, puh. Seiring dengan darah segar yang terus memercik, seluruh tubuh Zhenyi telah menjadi target yang dibombardir dan bertarung dengan keras. Bayangan tinju, jejak telapak tangan, jejak kaki, dan bekas luka di sekujur tubuhnya. Metode pertarungan ini, di antara kerumunan, Nancy Ji sedikit terkejut, pemandangan yang sangat familiar. Pada masa lalu, dia juga mendapatkan kerugian besar di hadapan metode pertarungan ini. Dan pemuda yang memukulinya hingga menyedihkan bernama Harley Ye. Pertarungan seperti ini. Di sisi lain, melihat mata indah Harley Ye, Yona Sangguan yang menunjukkan kekuatan ilahi ini juga menyipitkan matanya. Dia juga hadir di pertandingan 3 sekte, dia juga melihat teknik pertarungan jarak dekat yang begitu mendominasi. Lucy, sepertinya kamu merasakan hal yang sama. Bino Sangguan yang berada di sampingnya mengelus jenggotnya dan berkata dengan mata yang serius. Mengapa? Paman dan adik pernah melihat metode pertarungan seperti ini. Melanie Sangguan menatap Bino Sangguan dan Yona Sangguan dengan heran. Ketika mendengar hal ini, Bino Sangguan tidak berbicara, tetapi Yona Sangguan yang berada di sebelahnya mengerucutkan bibirnya. Harley Ye juga mahir dalam metode rahasia seperti itu. Bagaimana proses pertarungan ini? Ketika mereka bertiga sedang berbicara, kultivator sekeliling berkata dengan terkejut. Mungkin Harry Qin masih bisa melakukan serangan balik yang besar. Banyak orang tersenyum sambil berkata demikian. Zhenyi, pria yang lucu itu benar-benar sayang sekali mengeluarkan kekuatan yang tidak berguna. Di sini, Tuan Suge hanya bisa berkata dengan cemberut, dia sangat kuat dalam bertarung, tapi dia adalah orang yang lemah di dalam pertarungan jarak dekat. Pertarungan jarak dekat, ternyata Harry Qin itu tidak bodoh. Lewi dan tersenyum hangat, pertarungan jarak dekat yang begitu misterius, dipadukan dengan tubuh suci zaman purba, dia telah manfaatkan kultivasi diri sendiri sebaik mungkin. Oleh sebab itu, walau pedang naga mistik Zhenyi sangat kuat, Zhenyi juga tidak bisa menggunakannya. Hano dan tersenyum santai.
Bakat yang begitu kuat, bagaimana dengan bakat dalam resep pil? Lewi dan tersenyum. Apakah bisa lebih kuat dari Harley Ye? Hano dan menggelengkan kepalanya sambil tertawa kecil, lalu memandang William Wei dan yang lainnya, kemudian berkata sambil tersenyum, sebelumnya kalian berdua sudah saling kenal, apakah kalian pernah melihat api sejati dari Harry Qin? Tentu saja pernah. Robert Chen langsung berkata, kamu juga tidak percaya jika aku mengatakannya, api sejati bocah itu ada 7 warna. 7 warna. Kali ini, tidak hanya Lewi dan Hano dan Anira Suan, tetapi Shirley Luo yang senantiasa termenung ini juga mendongakkan kepala, matanya yang besar penuh dengan kejutan. Selama pembahasan ini, ekspresi Master Tong Xuan menjadi suram, diam-diam berkata harus membimbing Zendi Yi secara pribadi untuk melakukan latihan pertempuran jarak dekat dengan tekun setelah pulang nanti. Dibandingkan dengan dia, tetua lainnya dari Sekte Heng Yue juga memiliki perasaan khusus. Entah kenapa, ketika melihat Zendi Yi yang dipukul Harry Qin hingga memar di formasi batas wilayah, mereka ternyata merasa menyenangkan hingga tidak bisa menahan diri, hendak naik untuk menendangnya. Bersambung.